Rizka ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ibu-ibunya pada lancar lagi ngajinya ya. Masya Allah. Jalan deh. Saya pamit undur diri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas bimbingannya ya tadi, Masya Allah, Alhamdulillah tadi sudah ada feedback juga nih untuk Ibu siapa tadi? Ibu Diana, kemudian tadi Ibu Lina ya, feedback, terus ada Umi Raif. Siapa ini? Kira ya, Masya Allah. Semoga tadi menambah keberkahan ya pada malam hari ini. Amin ya robbal alamin. Ikut ngaji nih banyak nih. Amin. Sebentar. Mana ya? Oke, Masya Allah di sini sudah semakin banyak ya partisipannya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini untuk tema dari kajian Hudan Training Quran, kita akan diisi dengan kelas tahsin ya bersama saya sendiri. Saya merupakan salah satu asatidz ya, salah satu pengajar di Hudan Quran. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan pengantar dulu ya terkait apa itu sebetulnya tajwid gitu. Kemudian sedikit akan diulas gitu ya. Tajwid apa sih yang biasa kita bahas gitu di Hudan. Nah, kalau di Hudan itu biasanya di awal penempatannya itu kita ada yang namanya tes penempatan gitu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu diminta untuk mengirimkan rekaman mengajinya nanti oleh admin itu akan coba disesuaikan gitu ya. Kira-kira kemampuannya itu sudah sejauh mana supaya nanti kelasnya itu disesuaikan. Nah, untuk malam hari ini karena ini gabungan gitu ya, jadi saya tidak tahu kemampuan ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah sampai mana. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama-sama gitu ya dari yang paling basic dulu, yang paling dasar dulu. Nah, mungkin saya di sini izin menyampaikan terlebih dahulu ya terkait Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu merupakan Bapak Harno bisa di-mute dulu sebentar ya, Mbak ya. Halo, Assalamualaikum. Oke. Nah, sip. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita umat muslim, bahkan umat manusia gitu. Karena di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk yang mana itu harus taati gitu ya sebagai kita agar kita tidak salah jalan, tidak salah melangkah baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu hadis dari Ibnu Mas'ud itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi barang siapa yang baca Al-Qur'an dapat Allah dapatkan satu pahala. Satu pahala itu dia 10. Kemudian ada lanjutannya lagi. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi Rasul itu tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya satu huruf, walakin alfun harfun, tapi alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun. Dan mim itu satu huruf. Jadi bahkan kita membacanya saja itu sudah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak tadi sudah membaca gitu ya Quran surat Al-Baqarah ayat 78. Bayangkan ada yang bisa menghitung tidak dari satu ayat itu saja itu sudah berapa huruf. Masya Allah banyak sekali ya, lebih dari 10 nih kalau saya coba lihat-lihat. Bahkan lebih dari 100 huruf gitu ya, karena ayatnya cukup panjang. Jadi Masya Allah, insya Allah malam hari ini ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, insya Allah sudah mendapatkan 10 kebaikan, yang mana 10 kebaikan itu berdasarkan hadis tadi, itu dilipat gandakan gitu. Jadi 10 kali lipat, sudah berapa? Coba bayangkan ya, pahala yang sudah didapatkan oleh ibu-ibu, bapak-bapak pada malam hari ini gitu ya, Masya Allah. Nah, itu dari keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri. Belum lagi dari sejarahnya Al-Quran itu diturunkan pada, ada yang tahu pada bulan apa? Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu merupakan bulan kemuliaan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lain gitu ya, pada malam 17 Ramadan. Diturunkannya ketika Rasul pada saat itu berkholwat di mana, ada yang tahu? Di Gua Hiro ya, di Gua Hiro pada saat itu Rasul sedang berkholwat di Gua Hiro, kemudian malaikat Jibril itu datang gitu. Dengan keadaan Rasul pada saat itu merupakan seseorang yang tidak bisa baca dan tulis, tiba-tiba malaikat Jibril itu menghampiri. Iqra, katanya bacalah, apa yang harus dibaca gitu kan, bahwa Rasul saja tidak bisa membaca, tiba-tiba datang malaikat.
nyuruh baca gitu, apa yang harus dibaca. Nah, kemudian malaikat Jibril itu sampai 3 kali gitu ya, mendekati Rasul, Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Sampai Rasulullah di situ terlihat ketakutan gitu. Nah, kemudian ketika sudah 3 kali, maka malaikat Jibril itu melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di sini malaikat Jibril itu berusaha mengingatkan Rasul gitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berusaha mengingatkan Rasul gitu bahwa ada Allah gitu yang telah menciptakan. Kemudian dibacakan ayat 2 sampai ayat 5. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu merupakan sejarah dari diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali. Nah, ada yang bisa menebak surat apa tadi yang dibacakan oleh malaikat Jibril? Al-Alaq Iya, Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai 1-5. 1 sampai 5 ya. Jadi itu menjadi salah satu keajaiban Al-Quran juga ya pada saat itu malam Ramadan gitu ya diturunkan Al-Quran. Nah, kemudian di sini, karena Al-Quran itu pedoman bagi kita, setiap muslim, dan itu menjadi pahala juga ya, salah satu kemuliaan juga bagi kita yang membacanya. Nah, di situ ada aturan tertentu nih, ibu-ibu, bapak-bapak, yang harus diperhatikan. Jadi kita tidak asal baca gitu ya, ketika membaca Al-Quran. Nah, di dalam Quran Surat Al-Muzammil, ayat 4, itu Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Dan tertilkanlah bacaan Al-Quranmu gitu ya. Kemudian ayat serupa itu disampaikan juga di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar gitu. Jadi orang-orang kafir itu kan sudah kebiasaannya gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pertanyaannya tuh pertanyaan yang bisa menyesatkan gitu ya. Nah, ditanya orang-orang kafir itu bertanya gitu, kenapa Al-Quran itu diturunkannya tidak sekaligus saja gitu. Nah, ternyata di ayat tadi itu disampaikan ada hikmahnya ternyata. Hikmahnya adalah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur supaya apa? Supaya kita semua yang bacanya itu diperkuat hatinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Dan supaya kita semua membacanya secara tartil gitu. Nah, jadi sudah ada 2 ayat gitu ya yang tadi menyebutkan tartil. Nah, ada yang pernah mendengar arti tartil itu apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Jelas. Tartil, oke, kata Bang Hair jelas katanya. Ada lagi yang mau coba jawab apa itu tartil? Suara pelan. Bunda Eli mau menjawab? Suaranya di saya kurang jelas, Bunda. Secara pelan. Secara pelan. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Sesuai Pas panjang tajwid. pendeknya. Siapa tadi yang menjawab? Bapak Ahmad bukan? Pas panjang pendeknya. Pas panjang pendeknya. Oke. Oke, dari jawaban-jawaban yang Ibu, yang Bunda Bapak tadi sudah sampaikan itu sudah betul ya. Namun ada pengertian yang lebih tepatnya. Di sini pengertiannya itu dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, tartil itu kata Imam Ali, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui wakaf atau tempat berhentinya. Nah, jadi perlu diperhatikan yang pertama itu ada mentajwidkan huruf, tajwidul huruf. Tajwidul huruf. Tajwid itu apa? Ada yang tahu sekarang tajwid itu apa? Sering nih mendengar ibu bapak kalau baca Al-Quran teh yang benar tajwidnya gitu ya. Ada yang tahu tajwid itu apa? Letak huruf. Makhraj. Huruf. Tanda-tanda baca. Tanda-tanda baca. Oke, ada lagi? Oke, jadi tajwid itu dalam bahasa Arab berasal dari kata jawada tujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya.
Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti kelas tahsin sebelumnya, itu ada yang namanya makhrijul huruf. Jadi, makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf, itu dalam tajwid ada 5 tempat keluar huruf. Yang pertama itu ada al-halqi, tenggorokan. Kemudian ada yang satu lagi, apa lagi? Al-lisan, Ikhlas. Alisan, betul. Alisan itu artinya apa? lidah. Lidah. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa bantu saya lagi? Khayshum. Al-khayshum, betul. Al-khayshum apa artinya? Di hidung. Hidung, Rongga. Enggak. rongga hidung. Al-khayshum itu rongga hidung. Oke. Terus apa lagi? Rongkongan. Udah. Asyafatain. Ada asyafatain. Kedua Artinya bibir. bibir. Dan al-jaub. Al-jaub itu rongga. Rongga mulut. Iya, oke. Wah, Masya Allah, sudah paham ya berarti terkait makharijul huruf. Nah, jadi makharijul huruf itu merupakan salah satu bagian dari tajwid ya. Bunda-bunda, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian, itu yang pertama ya, poin pertama. Tajwid itu artinya mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Kemudian yang kedua tajwid itu adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan haknya. Jadi kita aja hidup di dunia punya hak gitu ya. Hak untuk didengarkan, hak untuk mengeluarkan pendapat, banyak hak-hak yang kita peroleh di dunia ini gitu. Nah, huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Qur'an itu juga sama, ada haknya, ada sifatnya gitu. Jadi ada sifat asli, sifat alami yang dimiliki oleh huruf-huruf. Nah, nanti kita belajar ya insya Allah kalau kita sudah di level advance, di level yang sudah mahir gitu ya, tentang sifat-sifat huruf. Kemudian yang ketiga, memberikan huruf mustahaknya. Mustahak itu hampir sama dengan tadi, hak. Hak itu sifat ya, tapi untuk mustahak ini artinya sifat yang kondisional gitu. Jadi ada beberapa kondisi gitu yang bagaimana huruf itu dikeluarkan seperti itu. Jadi huruf itu punya makhrajnya, yang pertama punya makhraj, dan yang kedua itu punya sifat. Itu bentuk dari tajwid gitu ya. Jadi tajwid itu secara bahasa artinya apa tadi? Membaguskan. Membaguskan, membenarkan. Membaguskan. Nah, sedangkan secara istilah, baik Ibu Kartia, wa jazakillah khair ya. Oke. Sedangkan secara istilah itu ada tiga poin. Yang pertama mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya. Kemudian yang kedua mengeluarkan huruf sesuai dengan sifat haknya. Kemudian yang ketiga mengeluarkan huruf sesuai dengan mustahaknya gitu ya. Itu pengertian dari tajwid. Kemudian tadi tartil itu tajwidul huruf ma'rifatul huruf. Tadi perkara tajwid sudah kita bahas ya. Nah, hukum mempelajari tajwid kira-kira apa nih hukumnya? Ada yang tahu? Wajib. Nah, kalau terkait hukum tajwid ya. Nah, jadi hukum tajwid itu untuk mengamalkan tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi wajib gitu ya bagi setiap muslim, bagi setiap individu dari kita, bagi Ibu Diana, bagi saya, bagi Ibu Lina, bagi Bang Hair, bagi Pak Harno gitu ya untuk mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Qur'an, itu fardu ain ya hukumnya. Nah, sedangkan untuk mempelajari secara teorinya itu fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang bisa, yang lain sudah gugur. Kurang terdengar di saya, Bang Hair. Kalau kalau ada yang bisa, yang lain sudah gugur kewajibannya. Nah, jadi fardu kifayah itu wajib, hukumnya wajib. Tapi misalkan nih ada di satu majelis gitu ya, di sini majelisnya ada 19 orang. Nah, kewajiban itu akan gugur apabila salah satu di antara kita, entah itu Bunda Lina atau Bang Hair, itu sudah mempelajarinya, jadi gugur kewajibannya. Nah, itu secara teori dari tajwidnya. Jadi, secara teorinya hukumnya fardu kifayah, sedangkan untuk mengamalkan tajwid, itu hukumnya fardu ain gitu. Jadi, setiap dari kita itu
wajib gitu ya untuk mengamalkan tajwid. Kenapa? Karena kan tajwid itu tadi berkaitan dengan huruf ya, huruf di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya, kemudian kita membacanya itu sesuai dengan sifat hak dan mustahaknya. Dan apabila kalau kita tidak mengamalkan itu bisa mengubah arti dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita salah membaca satu huruf saja di dalam satu kata di dalam Al-Quran, itu artinya bisa beda gitu ya, Ibu Bapak. Jadi makanya kenapa ini fardu ain untuk mengamalkan tajwid, kata di Al-Quran itu suci gitu kan ya. Jadi kita harus menjaga kesucian itu dengan cara kita tadi mengamalkan tajwid itu sendiri, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya terkait tartil. Jadi tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, dan kita tahu gitu terkait wakufnya. Nah, tadi kan sudah ya dengan Ustadz Sandi kita coba baca Al-Quran, kemudian ada siapa tadi ya, saya lupa, ada Bunda yang bertanya, ini cara bacanya gimana kalau ada titik 3 seperti itu. Nah, kalau ada titik 3 itu kita bisa berhenti di salah satunya gitu ya. Jadi biasanya yang titik 3 itu tuh ada di 2 kata gitu, di satu kata pertama kemudian satu kata selanjutnya. Nah, untuk cara membacanya itu bisa berhenti di salah satunya seperti itu. Nah, itu salah satu dari wakaf gitu ya. Wakaf itu tanda berhenti di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ibaratnya ada di lalu lintas gitu ya, di jalan raya, itu kan ada rambu-rambunya gitu ya. Kalau hijau itu tandanya apa? Kalau di jalan raya jalan, kemudian ada rambu merah, itu tandanya kita harus berhenti. Nah, begitupun dengan di Al-Quran gitu, ada tanda di mana kita harus berhenti, di mana kita harus terus gitu ya, tidak boleh berhenti. Nah, seperti itu. Jadi tajwid itu sangat penting gitu ya. Kemudian nah mungkin itu ya sebagai pembukanya gitu ya. Jadi Al-Quran itu karena suci gitu ya, karena mukjizatnya, maka kita sebagai umat muslim itu diwajibkan gitu ya untuk menjaganya dengan cara tadi kita mengamalkan tajwidnya dan juga mempelajari gitu ya secara teorinya. Kemudian Al-Quran, nah berbicara dengan Al-Quran, tadi balik lagi ke laptop. Tadi saya sudah membacakan ayat gitu ya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekali saja, tapi berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, ada yang tahu selama berapa lama? Nih, bunda-bunda ada yang pernah baca sejarah tentang Al-Quran? Jadi, dinobatkan sebagai nabi itu pada usia berapa? 40 tahun. 40 tahun, iya. Jadi ketika Rasul tadi di Gua Hiro itu tuh usianya 40 tahun gitu ya. Nah, Rasul itu berdakwah selama berapa tahun sampai sisa hidupnya? Selama 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di mana? Di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah gitu ya. Jadi Rasul itu sempat di Mekah terlebih dahulu, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian sempat ke Mekah lagi ya pada saat pembebasan pembebasan Ka'bah ya pada saat itu gitu. Nah, di dalam rentang waktu 23 tahun itu Rasulullah mendapatkan wahyu gitu ya. Wahyu yang pertama itu tadi ketika di Gua Hiro, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian wahyu terakhir itu pada saat haji wada ya, haji perpisahan gitu, pada saat Rasul hendak membebaskan pada saat itu yang di Ka'bah itu. Itu Quran surat Al-Maidah ayat berapa, ada yang tahu? 23. Al-Maidah ayat 23. ada yang tahu Al-Maidah ayat berapa? Al-Maidah ayat 3 gitu ya. Jadi kurang lebih 23 tahun. Nah, selama 23 tahun itu berangsur-angsur gitu ya. Kemudian ayat-ayatnya juga kalau kita perhatikan di awal-awal masa dakwah Rasul itu fokusnya kepada tauhid gitu. Jadi karena kondisi bangsa Arab pada saat itu termasuk bangsa jahiliyah gitu ya, bangsa yang penuh kesesatan, kebodohan gitu ya, masa anak perempuan itu
kubur hidup-hidup gitu ya. Masa Ka'bah itu isinya berhala gitu ya, berhala semuanya gitu. Bahkan ya kiblatnya juga ke berhala ya pada saat itu. Nah, kemudian datang Rasul, itu Rasul datang membawa cahaya gitu ya. Minad dzulumati ila nur, dari yang tadinya zalim itu menjadi cahaya gitu ya. Rasul pembawa cahaya. Kemudian selama 23 tahun itu bangsa Arab mendapatkan di Arab itu Suaranya putus, Ukti. Suaranya putus-putus. Suaranya nggak ada. Putus-putus. Afwan Ustazah, ndak ada suaranya. Tes, tes. Tes. Coba. Tes, tes. Nah, mohon maaf ya Ibu Bapak sekalian, jaringan saya sedang putus-putus. Sudah jelas lagi suara saya? Sudah. Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah, sudah ya. Oke, nah kita lanjut. Tadi terkait sejarah Al-Quran itu masih sangat singkat yang saya jelaskan di sini, karena kalau kita membahas tentang sejarah Al-Quran, sejarah Islam, wah itu nggak akan cukup ya kalau satu pertemuan. Jadi tadi saya bahas secara singkat saja terkait sejarahnya. Nah, untuk malam hari ini, insya Allah kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada tajwid yang basic saja. Nanti kita akan latihan baca Al-Quran gitu ya, dan akan sedikit mengulas juga terkait hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Nah, tadi kan sudah nih saya bahas tentang sejarah Al-Qurannya. Nah, sekarang kita coba bahas terkait struktur yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sudah jelas belum ya slide-nya? Sudah jelas? Oh, udah. Sudah ya. Nah, jadi Al-Quran itu terdiri dari apa saja? Ini Al-Quran. Al-Quran itu secara kafahnya gitu ya, secara lengkapnya. Itu Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibedah terdiri dari surah. Ada berapa surat? Ada 114 surat. Nah, surat-surat ini kemudian dibedah lagi, terdiri dari ayat-ayat. Nah, kemudian ayat-ayat ini dibedah lagi menjadi jumlah. Jumlah. Ada yang tahu jumlah itu apa? Jumlah. Nah, jumlah itu dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya Kata. kalimat. Kalimat. Kalimat, ya. Aduh, mohon maaf ya, ini saya nulisnya menggunakan laptop, jadi kurang ini ya, kurang jelas. Nah, kalimat ya, kurang lebih. Ini, jumlah itu dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Nah, menariknya kalau di dalam bahasa Arab, kalimat yang biasa kita gunakan di dalam bahasa Indonesia, itu di dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya Kata. kata. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang kalimat, kita ngomong kalimat sama orang Arab. Nah, maksudnya teh bukan kalimat yang biasa kita sebut kalimat gitu ya, yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Tapi kalimat di sini adalah kata gitu ya. Kalau tadi kalimat di dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya artinya jumlah gitu ya. Nah, kalimat-kalimat itu, kalimah-kalimah atau kata-kata itu terdiri dari Huruf. Huruf. huruf gitu. Jadi
unsur terkecil dari Al-Quran itu adalah Huruf. Huruf. yang mana huruf itu sudah saya jelaskan sebelumnya, terdiri dari makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf, yang tadi ada 5 ya yang sudah disebutkan, ada al-jauf, al-lisan, al-khayshum, asyafatain, dan apa satu lagi? Al-halki. Al-haq. Kemudian Al-Hafi. sifatul huruf itu tadi ada yang sifat asli gitu ya, kemudian ada sifat yang kondisional gitu, seperti itu, atau sifat aridoh itu namanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya terkait apa namanya unsur-unsur di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi Al-Quran itu terdiri dari Surah. surah, kemudian surah itu terdiri dari Ayat. kemudian ayat-ayat itu terdiri Kalimat. dari Kalimat. Kalimat. jumlah atau kalimat di dalam bahasa Kata. Indonesia, kata dan huruf. Kata dan Huruf. 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 Jadi kalau kita nanya belajar Al-Quran itu mulainya dari mana? Ya dari huruf-hurufnya gitu ya. Kita kenalin dulu huruf-hurufnya, tempat keluarnya di mana gitu. Sambil kita belajar juga nih terkait nanti artinya gitu ya, kemudian tafsir-tafsirnya. Dan masih banyak lagi yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi basicnya itu atau dasarnya itu ya belajar dari huruf-hurufnya. Huruf. Nah, untuk yang selanjutnya di sini jadi ada surah apa ya? Surat Al-Zalzalah aja kali ya. Ibu-ibu bapak-bapak masih pegang mushafnya enggak ya? Masih. Hati. Oke, sip. Saya juga mau sekalian coba share screen. Sebentar. Sudah apa Usti? Gimana? Surah apa? Ketika surah apa? Surat Al-Zalzalah. Kita coba nanti baca ayat per ayat, kemudian kita coba bahas sedikit ya terkait apa namanya hukum tajwid yang ada di dalamnya. Sebentar. Portion of screen. Sudah terlihat di layar? Kecil. Sudah. Jadi berkurang. Nah, Terpotong namanya. Maaf, pas. oke, sudah pas ya? Untuk hurufnya apakah perlu saya perbesar lagi atau sudah cukup? Cukup. Cukup, sip, mantap. Ya. Oke. Kalau begitu kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk teknisnya saya baca satu ayat terlebih dahulu, nanti mungkin saya coba ditunjuk aja atau mau mengajukan nih, nanti mau raise hand. Tunjuk aja. Tunjuk biar cepat. Aja ya, biar cepat. Oke. Iya. Nanti saya coba beri contoh satu dulu ya. Sebentar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Silakan. Dari Bang Hayar dulu deh yang terlihat di saya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Di sini ada hukum mad. Iza. Nah, hukum mad. Ini kalau ada alif sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, itu merupakan mad tobi'i. Jadi mad tobi'i itu harokatnya 2 harokat. Nah, untuk memudahkan kita dalam membacanya, kita coba ayunkan supaya pas harokatnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di sini ada mad tobi'i lagi nih. Diayunkan ya, coba. Nabila, kipas angin. Sekarang saya coba. Boleh, silakan.
Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Sip. Jadi 2 harokat ya kalau menemukan yang seperti ini. Sekarang coba saya mau satu lagi. Bunda Diana. Bunda Diana Leli Indrat. Oh, Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau terkait matobi'i, insya Allah ya semuanya sudah paham. Jadi diayunkan selama 2 harokat. Oke, kita lanjut lagi ke ayat yang selanjutnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Silahkan dibaca oleh Bunda Lina, boleh? Bunda Lina. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oh, Sudah, ya, terima kasih Bunda. ulang Ya. ya. Ulang. Sudah pas. Jadi ada yang tahu di sini untuk matobi'inya sebelah mana? Asqalaha. Asqalaha. Ya, betul ya. Jadi diayunkan selama 2 harokat. Kayak masih aman ya. Dilanjut lagi ke ayat 3. Wa qalal insanu malaha. Coba sama Pak Iman. Pak Iman silakan. Ya, sebentar. Wa qalal insanu mala. Malaha. La-nya tidak panjang. Lanya, oh ya. Wa qalal insanu malaha. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iman. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. Kira-kira ada yang tahu hukumnya apa? Ifa. Ikhfa. Ifa hakiki ya. Ifa Jadi ifa sudah hakiki itu adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf selain idhar, idgham, dan iqlab gitu. Jadi sisanya itu ikhfa dan dibacanya didengungkan gitu ya, ditahan sebanyak 2 harokat. Jadi disamarkan, ditahan selama 2 harokat. Jadi tahan dulu. Wa qalal insanu malaha. Seperti itu. Boleh coba diulang lagi sama Bunda Sumarni, silahkan. Di yang ayat 3, Bunda. Silakan. Mau saja, Bang, masuk lagi. Ayat berapa? Ayat 3, Bunda, silahkan. Surat apa tadi? Al-Zalzalah, ini sudah ada di layar. Terlihat tidak ya? Oh, coba. Oh, di layar saya kok nggak ada ya? Oh, nggak ada. Boleh coba digeser, Bunda. Terdiri dari 22 ayat, merupakan ijma mutafaqun alaih, artinya semua salah satu kasih. Ayat berapa? Ayat 3, Bunda. Ayat. Itu kok ada yang masuk ceramah ya, Uti? Enggak, saya juga store juga ini apalah. Maaf, saya kecilin. Ya, makanya saya keluar masuk. Maaf ya. Oke. Ayat berapa, Zaza? Ayat 3. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalal insanu malaha. Oke, Masya Allah, barakallahu fih. Ya, sudah tepat ya tadi. Ininya disamarkan dulu, didengungkan selama 2 harokat yang ikhfanya ya. 2 harokat ya. Kemudian tadi ada matobi'inya, coba di sebelah mana? Ada yang tahu? Wako. Iya, sini. Wakola sama malaha. Siap, malaha. Itu juga matobi'i ya. 2 harokat. Siap, kita lanjutkan kembali ke ayat yang selanjutnya, ayat keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Silahkan yang ada di saya. Ini ada siapa ya? Sebentar. Ada Bapak yang ini Samsung SM, Bapak siapa ya? Maaf, tidak ada namanya. Masih di mute Pak, sebentar saya coba mute. Halo Pak, bisa mendengar suara saya? Masih di itu Pak, mic-nya. Boleh dibuka dulu mic-nya?
Ya. Nah, sudah jelas suaranya. Bapak siapa, Pak? Khairul. Siapa? Khairul. Bapak Khairul. Oke, silakan Pak Khairul ayat 4, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tuhaditsu akhbaraha. Nah, perhatikan agak di temponya sedikit diperlambat lagi, Pak. Supaya tidak nabrak pas baca tadi ikhfanya. Silahkan. Yang ulangi. Ya, ulangi. Yawma tuhaditsu akhbaraha. Ya, oke, barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi, di sini tadi ada tanwin bertemu dengan huruf ta. Ada yang tahu hukumnya apa? Ifa. Ikhfa, masih sama ya ikhfa. Seperti tadi al-insanu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Jadi samarkan dulu, didengungkan dulu selama 2 harokat. Sip, masih aman ya untuk ayat 4 ini. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kelima. Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, perhatikan di sini ada nun bertasydid, itu namanya gunnah. Gunnah itu kita tahan dulu selama 2 harokat. Coba di sini ada Raifira. Hadir? Hadir. Sip, boleh Hadir. coba dibaca? Bi anna rabbaka auhalaha. Nah, di sini kita coba belajar ayunkan ya di auhanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Silakan dicoba lagi, Bun. Bi anna rabbaka auhalaha. Siap, barakallahu fiik. Yang lainnya aman ya? Siap. Aman. Kita lanjutkan lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, ini untuk ayat 6-nya sudah mulai panjang ya. Gimana? Oke, tadi siapa ya? Pak Hairul, boleh di-mute dulu, Pak? Mic-nya hidup. Boleh di itu dulu, matikan mikrofonnya. Oke, di ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Ada yang tahu hukumnya apa? Ifa. Bukan. Idgham Idgham biguna. Sip. Tadi Masya Allah siapa yang sudah jawab? Bang Hayar sama Umi Raifira ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nah selain huruf ya, saya coba ini dulu deh, stop share dulu. Saya ganti ke papan tulis. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak menemukan ada huruf nun sukun atau tanwin itu yang seperti apa? Yang seperti ya, ada an, kemudian ada in, dan ada un. Nah, itu huruf bertanwin. Kemudian menghadapi huruf ya, dan apalagi? Nun, mim, wow. Iya, Masya Allah. Sudah tahu ya. Ya, nun, mim, dan wow setelahnya. Itu cara bacanya gimana? Jadi leburkan ya, dimasukkan gitu. Yang tadinya kita membaca nunnya jelas, kita leburkan ke huruf yang selanjutnya. Masukkan ke huruf ya, ke huruf nun, mim, atau waw. Contohnya tadi. Yauma idzi yasdur, bukan yauma idzin yasdur, tapi langsung dimasukkan. Yauma idzi yasdur, langsung masuk ke huruf ya. Ditahan dulu selama berapa harokat? Ada yang tahu? 2 harokat. 2 harokat. Ditahan dulu 2 harokat ya.
Yauma idzi yasdurun nasu, seperti itu. Nah, itu namanya idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Idgham Idgham biguna. biguna. Idgham biguna. Nah, berbicara tentang idgham itu secara bahasa artinya memasukkan, gitu ya. Jadi memasukkan huruf nun sukun atau tanwinnya itu ke huruf setelahnya. Nah, idgham itu terbagi dua. Ada yang bigunah, ada yang harus digunakan, ditahan dulu selama 2 harokat. Yang tadi, yang ya, nun, mim, waw. Dan ada satu lagi, ada yang tahu? Idgham Bilaguna. Idgham bilaguna. Nah, secara bahasanya aja udah ketahuan ya. Kalau la itu di dalam bahasa Arab artinya tidak ya. Atau tanpa gitu ya. Kalau bila gunah berarti bila, tanpa gunah gitu. Jadi tidak ditahan dulu. Cara bacanya langsung gitu ya. Tidak seperti tadi kita membaca yauma idzi yasdurun nasu, tapi langsung. Contohnya nanti kita lihat lagi tadi ada di kata selanjutnya, ada di selanjutnya. Nah, untuk yang bila gunah ini kan tanpa gunah. Nah, hurufnya apa saja, ada yang tahu? Kalau tadi nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun mim dan ro, itu namanya idgham. Idgham bilaguna Ustazah. Idgham bilaguna yaitu hurufnya lam dengan ro. Iya, Lam, betul. ra. Masya Allah. Hurufnya lam dan ro. Cuman Dan ada ro. 2. Biar gampang, ibu-ibu bisa, ibu-ibu, bapak-bapak bisa ingat ini, kata lari gitu ya. Kalau ada huruf lam dan ro, lari, kata lari itu bila gunah. Jadi tidak perlu ditahan dulu 2 harokat. Nah, contohnya di mana? Contohnya kita balik lagi ke ayat yang tadi. Nah, balik lagi ke ini. Udah terlihat lagi? Sama iya. Nah, di sini ada Sama iya. ashtatal liurau. Nah, ada tanwin menghadapi huruf lam. Tadi apa? Idgham bilaguna. Jadi tidak perlu ditahan dulu 2 harokat. Kalau tadi yauma idzi yasduru. Nah, itu tahan dulu. Kalau yang ini ashtatal, nunnya kan hilang ya. Nah, langsung masuk ke lam. Itu tidak ditahan dulu. Ashtatal liurau a'malahum. Nah, seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Terkait idgham? Insyaallah ya. Oke, saya coba baca lagi, nanti bisa dikoreksi lagi ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Ya. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan mana yang harus ditahan, mana yang tidak boleh ditahan. Nah, sekarang boleh coba dibaca lagi sama Bunda Rini. Halo Bunda Rini. Halo Kariska. Oke. Boleh dibaca Bu yang ayat 6, silakan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Oke, tadi kurang sedikit lagi tahanannya di idgham bigunahnya. Boleh dicoba lagi? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Sip. Oke, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama. Seperti itu ya. Sudah paham ya? Sudah bisa membedakan antara idgham bigunah dan bilagunah. Kita lanjutkan lagi ke ayat yang selanjutnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, perhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ada yang masih ingat tadi apa? Ini Idgham biguna. idgham bigunah itu ditahan dulu atau tidak? Ditahan dulu ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Nah, di sini ada tanwin menghadapi huruf kho. Ada yang tahu itu hukumnya apa? Idhar. Iya, Masya Allah. Idhar. Izhar syafawi atau izhar halki? Halki. Izhar halki. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum tahu apa itu izhar halki, saya coba jelaskan sedikit ya. Huruf tenggorokan. Ya, izhar halki itu, izhar
Izhar. Izhar itu secara bahasa artinya jelas. Jelas. Jadi kita membaca jelas huruf nun sukun gitu ya. Karena di sini kita sedang bahas tentang nun sukun, maka yang dibaca jelas di sini adalah nun sukunnya. Izhar halki. Nah, halki itu apa? Halki itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika ada nun sukun atau tanwin, bertemu dengan huruf. Nah, ada yang tahu huruf al-halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan itu apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, goin, kho. Ha, Goin, ain, ghin, kho. kho. Alif. Ha, Satu a, lagi. ho, goin, ain, ambia. Nah, jadi huruf-huruf al-halqi atau yang keluar dari tenggorokan ini ada 6 huruf. Ada hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kho. Iya, jadi 6 huruf ini merupakan huruf-huruf yang keluarnya dari al-halqi atau tenggorokan. Nah, nanti kita akan bahas lebih rinci kalau kita sudah masuk ke kelas yang ini ya, kelas makhraj gitu. Ada yang namanya al-halqi, tenggorokan. Nah, huruf-hurufnya ini ada 6. Ada hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kho gitu ya. Nah, ketika sebelumnya didahului oleh huruf nun sukun atau tanwin, itu dibacanya apa? Izhar, jelas. Jadi tidak ditahan dulu. Dan non sukun dan tanwinnya itu dibacanya jelas gitu. Seperti tadi di Quran surat Al-Zalzalah. Zarwatin kho gitu ya. Ketika ada tanwin menghadapi huruf kho. Nah, itu dibacanya jelas gitu ya tanwinnya. Nah, sudah terlihat lagi? Sudah, oke. Gitu ya. Sudah paham atau ada yang masih bingung terkait izhar? Insya Allah. Insya Allah sudah paham ya. Nah, terus ada khairoyyarah. Khairoyyarah. Itu ada yang masih ingat ketika tanwin menghadapi huruf ya? Itu dinamakan idgham bigunah. Betul. Sama seperti tadi. Ramai ya'mal. Jadi ditahan dulu berapa harokat? 2 harokat. Ditahan dulu 2 harokat ya. Siap. Boleh dicoba lagi nih dibaca oleh di sini ada Mas Raihan Zain. Boleh dibaca yang ayat ke-7-nya? Ayat berapa teh? Ayat 7. Suara saya masuk tidak ya? Atau putus-putus? Ayat 7 ya teh? Ya, ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih, Mas. Jadi tadi ya, di sini ditahan dulu 2 harokat ketika bertemu dengan idgham bigunah. Kemudian ketika ada tanwin menghadapi huruf kho, itu kan salah satu idhar ya. Jadi ibu-ibu Bapak bisa membaca jelas gitu ya. Kemudian tadi tanwin menghadapi huruf ya itu ditahan dulu, ada idgham bigunah. Siap, kita lanjutkan kembali. Ini ayat terakhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Boleh coba dibaca sama siapa nih yang belum? Ibu Heni Hamid ada tidak ya? Ada. Ibu Heni Hamid bisa mendengar saya? Oke, sepertinya tidak ini ya, sedang ada gangguan. Ibu Sumarni, boleh silahkan. Sip.
Kok keluar? Silakan Ibu. Sudah bisa belum ya? Ya, ya. Sudah, sudah. Oke, sudah bisa. Wa Silakan. may A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba lagi. Wa may ya'mal ketutup. Oh, ketutup apa ya? Sebentar. Resen saya. Sebentar saya turun dulu ya. Iya, silakan. Oh, iya. Sudah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Coba. Wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Bukan syairoh, tapi syarran yarah. Yarah. Nah, coba dari awal lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perhatikan di sini di huruf ro yang ini ada tasydid. Jadi ditebalkan hurufnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Putus suaranya. Ukti, mohon maaf. Maaf. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, tadi Dzarratin. Putus-putus Ustazah. ini sudah tepat syaratnya, jadi Misqala dzarratin sudah jelas sekarang. Putus-putus. Masih putus-putus tidak, Bu? Ya, nggak ada suaranya. Hilang. Oh, enggak. Ada. Sekarang Oh, udah saya ada kali ya. atau masih Wifi hilang? saya. Sinyal saya jelek. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dengar Ustazah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ustazah nggak dengar saya. Sinyalnya lemah kali. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Halo, cek. Suara saya sudah masuk lagi? Masuk. Alhamdulillah masuk Sudah. Ustazah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, jaringan di tempat saya lagi jelek nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar ya, saya coba share screen lagi.
Nah, sudah terlihat jelas? Sudah. Oke, sudah. Tadi siapa yang baca itu? Bunda Sumarni ya, kalau tidak salah. Iya, saya. Boleh dicoba lagi, Bunda. Tadi saya belum coba dengar lagi yang terakhir. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Nah, sya-nya bukan sa yang digigit, tapi sya. Syaroi yaroh sya. Sarran yarah ya. Coba boleh Sarran. diulang. Syaroi yaroh. Sarran yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Syaroi yaroh. Sarran yarah. Nah, itu Dia sudah memang betul. susah ya. Agak susah, tidak apa-apa, berproses ya. Tadi untuk yang pertama masih syairo, tapi tadi udah dikoreksi lagi sama Bunda, jadi syaro. Nah, boleh diulang lagi supaya lebih yakin lagi. Sarran ya. Dari awal, dari wa may ya'mal. Silakan. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Nah, sip, sudah betul ya. Yang kedua sudah lebih baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sumarni. Ada yang mau mencoba nih dari bapak-bapaknya, mungkin dari Pak Harno. Pak Harno hadir? Halo Pak Harno. Masih di mute Pak, itunya mic-nya boleh dibuka dulu. Masih di ini, di apa? Mati mic-nya. Pak Harno, halo. Halo. Nah, sudah terdengar. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya Pak Harno tadi sudah ini lebih baik lagi karena tadi sudah ikut beberapa koreksi juga ya sebelumnya. Jadi di sini beberapa hukum ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, itu ditahan dulu. Tadi sudah tepat ya untuk pengaplikasiannya dari Bunda Sumarni dan Pak Harno. Itu kalau cara teori apa nama hukumnya? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Sip. Terus ada dzarratin sya, ketika ada tanwin menghadapi huruf. Nah, tadi juga sudah tepat, alhamdulillah. Ada yang tahu hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sip. Alhamdulillah, barakallah. Kemudian ada tanwin menghadapi huruf ya. Sama ya tadi idgham bigunnah. Nah, jadi ditahan dulu selama 2 harokat. Baik, alhamdulillah. Nah, sejauh ini dari 1 sampai 8 itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau terkait tadi materi-materi yang sudah kita singgung di awal? Oke, Bu. Ada yang mau saya tanyakan ini, Bu? Boleh, silakan. Pak Harno. Ini menyangkut tentang Al-Quran, Bu ya. Saya ingin tahu aja bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal berapa dan terdapat berapa juz. Yang jelas juz sudah tahu mungkin 30 juz, Bu ya. Untuk surat mungkin tadi sudah tahu bahwa surat ini 114 surat. Nah, yang saya tanyakan yaitu untuk berapa ayat dan berapa kalimat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan belajar Al-Quran. Bagaimana di saat kita tidak membuka Al-Quran, tapi kita membaca Al-Quran? Apakah itu sudah termasuk membaca Al-Quran ataupun bagaimana? Terus pertanyaan yang ketiga, di dalam firman Allah yang jelas terdapat di dalam surat Al-Quran. Seperti firman Allah yang jelaskan itu di dalam Al-Quran. Contohnya seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nah, itu kan dalam firman Allah mengatakan ya. Nah, terus di dalam Al-Hadis itu kan Al-Hadis itu kata-kata bahasa Al-Quran juga.
Nah, apakah al-hadis itu ada di dalam Al-Qur'an ataupun al-hadis itu memang ada alurnya di luar Al-Qur'an, Bu? Tapi kan al-hadis sama juga bacanya baca Al-Qur'an. Nah, apakah memang terkait ataupun masuk di dalam Al-Qur'an ataupun di luar Al-Qur'an, Bu? Itu jadi saya minta ada beberapa pertanyaan, ya minta dipenjelaskanlah sama Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak sekali ya pertanyaannya. Oke, silahkan saya jawab. Semoga cukup waktu. Untuk pertanyaan pertama terkait waktu kapan Al-Quran itu diturunkan gitu ya, spesifiknya. Nah, kalau dalam untuk tanggalnya sendiri, di sini biasanya menggunakan tanggal ini, tanggal Hijriyah. Kalau tanggal Hijriyah itu 17 Ramadan gitu. Nah, tahunnya sendiri itu kalau tidak salah ya saya ingatnya tuh sekitar 610 Masehi. Jadi pada tanggal 17 Ramadan untuk tahun Masehinya itu 610 Masehi gitu. Jadi sekitar berapa berarti? 1.500 tahunan yang lalu gitu ya sudah diturunkan. Nah, untuk spesifik tanggal di dalam Masehinya saya pernah baca tapi saya lupa gitu ya. Mungkin bisa dibaca-baca kembali gitu ya untuk tanggal Masehinya, yang pasti itu pada tanggal 17 Ramadan gitu. Dan biasanya setiap Ramadan kita peringati sebagai hari nuzulul Quran gitu ya. Biasanya di masjid-masjid tuh kita suka memperingati hari-hari tersebut. Nah, itu tuh hari untuk memperingati turunnya Al-Quran untuk pertama kali, yaitu pada 17 Ramadan. Nah, untuk spesifik ayat nih di dalam Al-Quran, itu kan Al-Quran itu terdiri dari berapa juz? 30 juz. Untuk surahnya itu ada 114 surat. Nah, untuk ayatnya, nah di sini tuh sebetulnya ada beberapa pendapat ulama gitu. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Tapi kebanyakan ulama itu menyebutkan gitu bahwa untuk ayat Al-Quran itu sebetulnya ada 6.236 ayat. Seperti itu, Pak Harno. Jadi ada dua pendapat kalau yang pernah saya dengar ya terkait jumlah ayatnya. Nah, kemudian untuk jumlah kata. Nah, untuk katanya sendiri saya belum menemukan spesifiknya berapa gitu. Karena dari 6.236 ayat itu belum ada yang sampai menghitung ke katanya, karena banyak sekali ya Pak Harno gitu. Jadi untuk jumlah spesifik katanya sendiri itu belum sih, saya belum menemukan sumbernya gitu. Ada berapa, yang pasti itu banyak sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua itu apa tadi teh? Lupa saya. Al-Quran, perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi untuk Al-Quran sendiri, nah kalau Al-Quran itu firman Allah gitu ya, yang langsung diturunkan. Jadi itu sudah ada gitu di Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz itu kemudian disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada siapa? Kepada Rasul gitu. Jadi ada perantara di situ, kepada malaikat Jibril. Nah, untuk Al-Quran sendiri, jadi itu adalah firman Allah gitu. Nah, sedangkan untuk hadis, nah hadis itu terbagi gitu. Ada yang namanya hadis qudsi, kemudian ada yang hadis itu dari perkataan Rasul gitu. Nah, untuk hadis, itu ada hadis yang berupa firman Allah gitu. Jadi Allah memfirmankan kepada Rasul, itu namanya hadis qudsi. Jadi biasanya ciri-ciri hadisnya itu Rasul bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti itu biasanya. Kalau Allah taala, nah seperti itu kata kalau Allah taala. Itu contoh hadis qudsi. Ciri-ciri hadis qudsi. Nah, kemudian untuk hadis yang selanjutnya, jadi hadis itu sejatinya adalah perkataan Rasul gitu, Pak. Jadi Rasul itu bersabda. Nah, itu namanya hadis gitu. Jadi kalau hadis itu dari sabda Rasul, ada juga yang dari firman Allah gitu, langsung disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, itu bisa lewatnya lewat apa? Lewat mimpi Pak biasanya gitu. Kalau kita baca sirah gitu. Jadi Rasul itu bermimpi. Nah, di dalam mimpi itu Allah memfirmankan. Nah, kalau Al-Quran itu kan lewat malaikat Jibril ya Pak. Nah, kalau hadis qudsi itu lewatnya itu perantaranya lewat mimpi yang yang dialami oleh Rasul, seperti itu. Nah, untuk hadis sendiri itu juga ada ilmunya terkait ilmu hadis gitu. Nah, jadi perkataan Rasul. Jadi kan pada zaman dahulu itu tidak ada media seperti sekarang gitu ya yang bisa mencatat perkataan Rasul. Nah, makanya pas zaman Nabi itu perkataan Rasul itu segera dicatat gitu, supaya apa? Supaya tidak tercampur dengan perkataan-perkataan selain Rasul gitu. Karena kan bahaya ya Pak kalau kita memutuskan satu hukum tapi mengatasnamakan Rasul padahal itu bukan dari Rasul. Nah, makanya ada
ulama hadis gitu. Nah, ulama hadis ini para perawi gitu yang mencari gitu ya sumber hadis ini dari mana sehingga nanti muncul hukum-hukum hadis. Ada hukum hadis yang sahih. Nah, yang sahih ini sudah teruji gitu ya bahwa perkataan Rasul tersebut, hadis Rasul tersebut itu sahih gitu, sudah benar-benar teruji gitu ya dari dari jalan-jalan perawinya seperti itu. Ada juga hadis yang lemah gitu ya, hadis yang doib. Nah, kalau hadis doib ini adalah hadis-hadis yang itu tuh sudah tersebar pada saat itu di masyarakat, namun ketika diteliti lagi ternyata hadis itu lemah, entah karena ada jalan yang terputus gitu ya, ada jalan yang terputus atau kecacatan gitu oleh orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak. Bisa dipahami? Jadi berarti al-hadis itu termasuk ada di dalam Al-Quran dan bisa juga di luar Al-Quran gitu, Bu ya? Nah, kalau al-hadis itu tidak ada di dalam Al-Quran, karena yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan perkataan Rasul dari Rasulnya gitu. Jadi itu tuh pure gitu ya, murni dari Allah untuk Al-Quran. Jadi hadis itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi firman Allah itu bisa di dalam hadis. Bisa dibedakan tidak, Pak? Bisa ya. Oke. Terus yang terakhir tadi, Bu, kita kan membaca Al-Quran, bukan dalam arti kita membawa Al-Quran. Kita belajar. Katanya harus rajin baca Al-Quran. Nah, maksud saya kalau kita tidak membuka Al-Quran, tapi kita sudah paham di Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, apakah itu sama dengan kita membaca Al-Quran atau bagaimana, Bu? Seperti di dalam sholat kan yang dibaca kan di Al-Quran semua, Bu ya. Iya. Nah, tapi kita kan tidak buka Al-Quran gitu. Apakah itu sudah termasuk membaca Al-Quran atau gimana gitu? Oke. Sebetulnya terkait itu saya juga perlu mengklarifikasi terlebih dahulu ya. Takutnya di sini saya takut salah menjawab juga. Kalau setahu saya untuk membaca itu kita benar-benar membaca di dalam mushafnya, Pak, gitu. Jadi apa yang kita baca itu benar-benar kita lihat ke dalam mushaf. Mendengar itu ada beberapa, setahu saya ya, itu ada beberapa ketentuannya tersendiri gitu. Dan beberapa hal yang dapat kita dapatkan juga gitu. Jadi tergantung niatnya. Kalau memang mendengarkannya itu dengan benar-benar fokus, nah insya Allah itu faidahnya sama dengan kita membacanya gitu. Nah, berbeda ketika kita mendengar ya sudah sambil beraktivitas gitu, sambil ngapain dan tidak diniatkan untuk membaca gitu di dalam hati. Nah, itu berbeda gitu Pak dengan membaca dengan mushaf seperti itu. Namun ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu ya Pak. Saya juga butuh butuh jawaban dari hadis juga gitu ya, tapi saya lupa gitu terkait hadis hukum ini sendiri gitu, seperti itu Pak. Ya, karena gini Bu ya, ada orang sebagian mengatakan bahwa Al-Quran harus dibuka di rumah, Al-Quran harus dibaca. Nah, selama ini Al-Quran ada di rumah, tapi kita tidak pernah buka Al-Quran. Nah, di samping itu kita melaksanakan sholat yang dibacakan yang jelas di ketentuan dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah. Nah, itu Bu ya. Seperti surat-suratan, itu kan di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak membaca di dalam Al-Quran. Nah, itu maksudnya gimana itu? Jadi Al-Quran nggak pernah dibuka, tapi di saat kita sholat, Al-Quran pernah dibaca. Gitu loh, Bu. Jadi bagaimana hukumnya Al-Quran di rumah itu, Bu? Hukum Al-Quran di rumah. Ya, pada hakikatnya semua hal yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Kita punya barang di rumah, nantinya akan dihisab gitu ya. Begitupun dengan Al-Quran. Al-Quran kita di rumah boleh ada 1, 2, 3, tapi kalau tidak dibaca nanti itu juga dihisab di akhirat gitu ya. Kenapa kita menyimpan banyak sekali Al-Quran tapi tidak dibaca? Karena gini Pak, hakikatnya Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak hanya dibaca saja kewajiban kita, tapi juga yang pertama membaca, kemudian dipelajari. Setelah dipelajari, ditadaburi gitu maknanya. Karena kan Al-Quran itu ya tidak cukup hanya dibaca arti dan lafaznya saja, tapi kita juga harus mentadaburi isinya tuh maksudnya apa gitu kan. Ada yang namanya tafsir ya Pak, ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat Al-Quran itu turun. Nah, itu wajib kita tadaburi.
Dan yang terakhir, ini yang paling penting, Al-Quran itu karena pedoman untuk kehidupan kita sehari-hari, nah maka oleh karena itu wajib untuk diamalkan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak cukup kalau kita hanya mengamalkan tapi tidak mempelajari isinya gitu. Jadi wajib untuk kita mempelajari isinya seperti itu. Oke, seperti itu Pak kurang lebih ya. Karena waktunya sudah jam 9.30, jadi kepada ibu bapak yang masih ada pertanyaan boleh disampaikan kepada admin, nanti akan kita coba bantu jawab ya. Kemudian tadi juga saya mungkin izin menyempurnakan jawabannya ya untuk Pak Harno terkait bagaimana hukum mendengarkan saja bacaan Al-Quran gitu, karena saya juga butuh membaca terlebih dahulu gitu ya untuk sumber yang kredibelnya, seperti itu. Karena sudah pukul 9.30 ya sama-sama. Kita cukupkan mungkinnya, kita akhiri, takutnya kemalaman gitu ya untuk istirahat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak ya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian hari Jumat ini. Semoga setiap langkah, setiap napas kita untuk menuntut ilmu itu menjadi keberkahan gitu ya bagi seluruh kehidupan kita hingga nanti kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, semoga tidak puas ya atas ilmu yang didapatkan hari ini. Semoga menjadi awal semangat gitu ya untuk terus mencari terkait ilmu Al-Quran ini. Jangan lupa kita di Hudan Quran juga setiap hari Jumat itu ada kajian yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Dan Ini setiap hari Jumat ya, Ukti? Iya, setiap hari Jumat. Nanti infonya akan disampaikan oleh admin. Dan bagi ibu bapak yang ingin melanjutkan gitu ya, yang ingin memperdalam terkait ilmu tajwid tadi, yang ingin membaguskan juga bacaan Al-Qur'annya, dari Hudan Quran juga di sini menyediakan layanannya ya. Boleh ditanyakan kepada admin bagaimana prosesnya. Jadi saya di sini izin menyampaikan saja ya gitu ya. Jadi bagi ibu bapak yang mungkin ingin kajian gratisnya itu ada di setiap hari Jumat. Jadi langsung pantengin aja gitu ya di grup WhatsApp-nya. Oke, terima kasih. Saya Rizka Nur Asyifa, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya sebelum keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lepas hijab, Usti. Saya izin ya. Bentar, izin foto dulu. Izin foto dulu sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yep. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu Ibu Bapak di rumah. Terima kasih Teriska. Iya, sama-sama Ibu. Yuk, saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.